Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pecinta ilmu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menikmati suasana Ramadan, dengan harapan semoga kita semakin merasa rileks, merasa nyaman, merasa senang karena masih bisa menjumpai bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendikan, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron li si'ati rahmatillah. Di antara pilihan umatku adalah sekelompok kaum di mana kaum tersebut adalah yadhakuna jahron. Dia rileks, dia merasa nyaman karena rahmatnya Allah, karena luasnya rahmatnya Allah. Oleh karena malam ini kita merasa masih diberi beberapa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam keadaan letih lesu, kita harus merasa rileks, merasa nyaman, merasa riang gembira karena masih bisa ta'abbud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, melanjutkan pengajian kaitan seputar puasa, yaitu kita akan menerangkan wajibnya qadha puasa sekaligus tentang kafaratil uzma, sekaligus menanggapi para komentator. Di sini ada satu pertanyaan tertulis dari saudara Muhammad Lutfi. Niki wonten pertanyaan, ngapuntene Pak Ustadz, kalau berhubungan di siang hari tapi iftar dulu, dalam kurung dalam arti posone dibatalake riyin, apa sama kafarohnya dengan yang terangkat tadi malam? Ya, ini pertanyaan yang berbobot sekali, tapi jangan bangga dulu ya. Ini mungkin niatnya ya pengelah niki, sekira kasil setubuhe ning ora sida bayar kafaratil ulma. Kira-kira ndak ngoten niki ya. Ya, ini insyaallah akan saya bacakan takbir-takbir kaitan diwajibkannya kafaratul uzma atau kafaroh yang terberat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajibu ma'al qadha lisawmi al kafaroh al uzma. Ini saya ambilkan dari kitab yang namanya Nailur Roja, Syarahipun Safinatun Najah, dipun karang Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri atau yang kenal dengan Asy-Syatori Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ini mohon untuk didengarkan secara rileks tapi serius. Boleh rileks tapi serius. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ma'al qadha li shaum al kafaratul uzma. Wa yajibu lan wajib ma'al qadha'i sertane bayar utang li shaumi maring poso. Apa sing wajib al kafaratul uzma, kafaroh kang berat atau hukuman yang sangat berat. Alaman afsada shaumuhu ing atase wong kang ngerusak
ing pasane fi Ramadan ing dalam Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin kelawan jima kang sempurna asimin tur kang dosa bi sebab jima lisomi krana poso. Jadi demikian. Jadi di dalam puasa itu ada istilah qadha atau membayar puasa. Nah, di antara bayar puasa karena batalnya puasa tersebut, cara pembayarannya bervariasi. Ada yang cara pembayarannya puasa itu berupa di samping qadha juga kafaratul uzma, tebusan yang sangat berat. Namun di sini arti daripada kafarah uzma itu ada beberapa syarat. Annal qadha lisomi wal kafaratal uzma yajibna ma'an ala man istama'a fihi ahada asyara qayyidan. Annal qadha alisom sak temene qadha poso wal kafaratal uzma dan juga bayar kafarah uzma yaitu berupa memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 miskin. Hukuman yang terberat tersebut yajibna ma'an ala man istama'a fi ahada asyara qayyidan. Jadi wujudnya membayar kafarah uzma itu ada 11 syarat. Al-awwalu kaunuhu wati'an. Yang mendapatkan beban kafarah uzma adalah wati'an. Dalam hal ini wati'an adalah seorang laki-laki. Fala kafarota alal mautu'ah. Maka tidak ada kafarah bagi perempuan yang dijima. Jadi enak nih. Jadi sing wedok yo ngrasakno kepenak, ning sing entuk dendan kafarah uzma itu hanya seorang laki-lakinya. Karena apa? Dengan alasan masuknya juz dari khasafah. Ini nek santri wis roh kabeh khasafah iku apa? Khasafah iku yo helm niku. Helm. Cara bahasane cah pondok yo gataan. Ini terpaksa saya jelaskan, saya khawatir saudara-saudara nggak paham bahasa juz'il khasafah. Karena dengan masuknya bagian dari khasafah itu sendiri sudah menyebabkan si perempuan otomatis sudah batal puasanya. Maka dalam hal ini secara fikih yang mendapatkan jera kafarah uzma itu hanya si laki-lakinya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kaunul wat'i musidan. Dibebankan kafarah uzma apabila setubuhnya itu setubuh yang sifatnya mufsidan. Memang betul-betul gara-gara wati itu dia pasanya rusak. Fala kafarota alaman jama'a nasian, maka tidak ada kafaroh bagi orang yang jimaknya karena lupa. Nah ini kebetulan sekali jika pas Ramadan ada di antara kita itu yang punya penyakit lupa. Lupa kalau dia sedang mengalami puasa terus akhirnya jima. Bareng wis rampung lagi ngerti lho aku iki mau poso. Iku enak ini. Jadi jima karena lupa itu luar biasa. Nggak ada jera tentang kafaroh yamin, kafaratul uzma. Au mukrohan atau dia bersetubuhnya jimaknya karena dipaksa. Kalau kamu tidak melayani saya maka Anda akan saya bunuh. Nah, ini kan penyakit alhamdulillah berarti. Wong orang kok dipaksa untuk mensetubuhi itu kan ya penyakit yang luar biasa. Jadi jima dengan karena alasan dipaksa itu tidak ada kafarah uzma. Yang ketiga, kaunul mufsid sauman. Rusaknya itu karena dia memang karena jima tersebut. Kaunul mufsadi adanya rusaknya puasa
karena dia murni betul-betul karena disebabkan jima. Fala kafarota alaman afsada ghairus shaum. Fala kafarota, maka tidak ada kafaroh alaman afsada bagi orang yang merusak sing ghairus shaum, selain puasa. Artinya seperti orang iktikaf, itu rusaknya iktikaf kan juga karena jima. Tapi ini karena tidak ada hubungannya dengan puasa Ramadan, maka tidak ada kafaroh uzma. Ar-Rabi' yang keempat, kaunuhu min Ramadana, peristiwa tersebut hanya dibebankan ketika puasa, bentuknya puasa Ramadan. Fala kafarata alaman afsada shauma ghairi Ramadana, maka tidak ada kafaroh uzma bagi orang yang merusak puasanya selain puasa Ramadan. Misalkan kodok Ramadan. Jadi mungkin kita karena di Ramadan punya hutang puasa, akhirnya di bulan Syawal atau bulan-bulan yang berikutnya kita niat ingsun ngadani poso Ramadan, lalu terjadi peristiwa lagi bersetubuh dengan istrinya, itu batal puasanya, tapi tidak ada kafaroh uzma karena puasanya bukan di bulan Ramadan, walaupun statusnya dia itu membayar hutang Ramadan. Al-Khamis yang kelima, kaunuhu minhu yakinan fala kafarata alaman somahu bijtihadin wa wati'a. Dia yakin bahwa puasanya itu betul-betul puasa Ramadan bijtihadin. Okay. Karena kadang puasanya coba-coba, ini bisa juga terjadi di puasa di Yaumisyak. Okay. Makanya ulama ada yang melarang puasa di hari-hari yang diragukan, antara ini masih bulan Sya'ban atau sudah puasa. Ini as-sadisu kaunuhu bil wat'i wahdah, kaunuhu anane jima kaunuhu anane wong bil wat'i kelawan wati wahdah halis wijini. Dia memang batalnya, sekali lagi ini selalu diulang-ulang, batalnya puasa memang murni karena ingin bersetubuh. Jadi misalkan begini, jadi kita nggak ada apa di rumah biasa, enjoy dengan istri, terus akhirnya ya memang kepingin jima saja, nggak ada keinginan yang lain. Tiba-tiba di siang hari terus istri disetubuhi. Okay. Ini yang maksud daripada ada kafaroh uzma. Makanya di sini ada kelanjutannya, fala kafarota alaman koronahu bi aklin. Maka tidak ada kafaroh uzma bagi orang yang bersamaan dengan makan lebih dahulu. Di Mekah makan, terus di kesempatan yang lain lalu bersetubuh. Ini kan berarti tidak murni batalnya puasa karena jima, tapi karena makan di siang hari. Tapi ini ya jangan sekali-kali untuk dicoba, karena ini ilmu saya sampaikan. Kalau bentuknya dia batal bukan karena semata-mata jimanya, tapi karena makan atau karena minum, kemudian beberapa jam kemudian dia lalu jima dengan istri. Nah ini nggak ada apa-apa karena batalnya puasa tidak murni disebabkan jimanya. As-sabi kaunul wati asiman bil wat'i fala kafarata ala musafirin. Maka tidak ada kafaroh uzma bagi orang musafir. Wawati'a, dan dia bersetubuh biniati tarohus karena ada niat melakukan rukhsah. Ini biasa terjadi kepada para perantauan. Jadi ada kaum bapak berangkat dari Jakarta setelah subuh misalkan, terus di perjalanan dia kan punya hak untuk rukhsah, melakukan rukhsah yaitu keringanan. Akhirnya di perjalanan Moka sampai rumah, kebetulan istrinya juga ternyata sudah kebelet. Nah terus sang suami melayani istrinya, nggak apa-apa. Dalam arti nggak apa-apa itu nggak ada hubungannya dengan kafaroh, karena dia dari tadi dia sudah
batal puasanya karena minum di perjalanan. Ya, maka ini kesempatan bagi para perantau-perantau, tapi yo tetap kita jagalah eman, karena Ramadan itu datangnya setahun sekali. Jangan sampai dibuat kesempatan. Tapi karena ini hukum, maka di sini jelas fala kafarota ala musafirin wa wati'a biniyatit tarakhus. Maka tidak ada kafarah uzma bagi orang musafir dan dia seandainya dia mensetubuhi istrinya biniyatit tarakhus. Wala ala sobiyin, begitu juga tidak ada kafarah bagi si kecil. Wala ala man dunna annahu lail fawati'a fabana naharon. Nah, ini juga kecelakaan yang secara kebetulan. Dan juga tidak ada wajib kafarah uzma bagi orang yang menyangka itu sudah masuk maghrib, dikira sudah maghrib, ya, dikira sudah maghrib, langsung jima dengan istri. Setelah jima ternyata belum maghrib. Nah, ini juga kecelakaan yang dapat meringankan, tidak ada kafarah. Jadi wis peteng rumangsane niku wis maghrib, ternyata belum maghrib. Yang kedelapan kaunul ismi li ajli som fala kafara ala musafirin jana wana wa tarakhusan. Atase kaunuhu li ajli wahdah fala kafarata ala musafirin jana walam yanwi tarakhusan. Al ashir yang ke-10 kaunuhu musidan saumasihi fala kafarata ala maridin muftirin. Juga tidak ada kafarah uzma bagi orang yang sakit lalu dia mokah ala maridin muftirin. Jadi orang yang sakit lalu mokah, tapi sakit kok yujeh kudu jima, ini agak aneh. Tapi nggak apa-apa, artinya nggak apa-apa, tidak ada beban kafarah. Au musafirin kadzalika wati'a imra'atan sholihatan fa afsada sumha. Yang terakhir al-hadiyah asyara, syarat ke-11 dari diwajibkannya bayar kafarah uzma adalah kaunul mufsidi yauman kamilan fala kafarata alaman janna au mata ba'dal wat'i wa qablal ghurub. Wallahu alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita. Dan sekali lagi pesan saya, walaupun ini saudara sudah dapatkan ilmu dalam menghindari kafarah uzma, tapi ya jangan coba-coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.